Selamat pagi, Shalom Sobat Belajar. Di sini saya, Bu Joyner Christina sebagai guru agama Kristen. Dan ini teman saya yang akan menemani saya. Kenalkan, nama saya Fatima Tupang. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai Kristiani berdasarkan buah roh. Oke, saya mau bertanya dulu nih kepada Eva. Eva kira-kira tahu tidak apa itu buah roh? Buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, betul sekali. Jadi, kita akan belajar tentang buah-buah roh yang termasuk dalam nilai-nilai Kristiani. Jadi, teman-teman semua, sobat belajar, ada 9 buah roh. Yang pertama adalah kasih. Tapi sebelum itu kita mau belajar apa itu buah roh. Nah, buah roh itu adalah manifestasi dari karakter ilahi yang secara bertahap dihasilkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita mau lihat ayatnya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi, buah-buah roh ini, ke-9 buah roh ini terdapat di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yang pertama adalah kasih. Apa itu kasih? Nah, kasih di sini itu ada berbagai macam. Tapi kita hari ini mau belajar tentang kasih agape. Kasih agape sendiri adalah kasih yang tidak menuntut atau meminta balasan. Yang berasal daripada Allah itu sendiri, yang berasal daripada Tuhan. Jadi kasih yang tidak membalas, kasih yang tidak menuntut balasan. Nah, kira-kira kalau menurut Eva kasih agape itu bentuknya bisa dalam apa saja sih? Menolong seseorang tanpa syarat. Betul. Bertindak penuh korban. Iya. Tanda mengenal murid juga bisa. Tanda mengenal murid. Murid yang dimaksud murid siapa ini Eva? Murid Tuhan Yesus. Betul sekali, murid Tuhan Yesus. Jadi karakteristik seorang murid Kristus atau Tuhan Yesus Kristus sendiri adalah seseorang yang penuh dengan kasih agape. Nah, kita mau belajar kali ini juga tentang sukacita dan damai sejahtera. Ini adalah buah roh yang kedua dan ketiga. Nah, sukacita sendiri dalam bahasa Yunani disebut sebagai kara. Nah, sukacita, seperti nama saya, sukacita artinya adalah kebahagiaan rohani yang berasal dari Roh Kudus, tapi tanpa terpengaruh oleh keadaan yang ada di luar kita. Jadi, sukacita itu berasal daripada dalam hidup kita, dari Roh Kudus sendiri. Nah, yang ketiga adalah damai sejahtera. Bahasa Yunaninya adalah eirene. Eirene itu damai sejahtera yang melampaui segala akal, tidak ada konflik. Jadi ketika kita mengalami suatu konflik yang terjadi dalam hidup kita, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala apa yang terjadi dalam diri kita. Dan itu memberikan rasa ketenangan, betul, ada rasa kelegaan di dalam hati. Nah, selanjutnya ada kesabaran dan kemurahan. Kedua hal ini, itu kira-kira kita perlu nggak Eva punya hal ini? Sangat perlu. Sangat perlu ya, apalagi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, betul? Betul. Ketika kita berteman, bergaul dengan sesama kita, perlu nggak sabar Eva? Perlu. Perlu banget, betul sekali, perlu banget. Kita mau belajar tentang kesabaran nih. Kesabaran dalam bahasa Yunaninya adalah makrotumia. Apa itu makrotumia atau kesabaran? Kesabaran ketika kita menghadapi suatu cobaan, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, atau ketika kita diperhadapkan dengan kesalahan orang lain, kita perlu sabar. Kira-kira Eva kalau misalnya ada temennya Eva yang salah sama Eva langsung marah atau sabar dulu nih? Sabar, Bu. Bener nih? Bener. Oke, perlu banget kita harus sabar, apalagi anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang Kristus itu perlu banget punya kesabaran. Lalu kemurahan sendiri dalam bahasa Yunaninya adalah prestotes. Apa itu kemurahan? Kemurahan itu bukan hanya sekedar sikap baik,
Tapi melampaui itu, ada sikap murah hati, suka menolong. Terus kalau ada temannya yang sedang membutuhkan bantuan, dibantuin, itu juga salah satu bentuk dari kemurahan. Nah, di sini ada 3 nilai praktis dalam interaksi sosial dari buah-buah roh. Yang pertama, kelemah lembutan. Lalu ada kebaikan plus kelemah lembutan. Lalu juga ada kesetiaan plus kelemah lembutan. Kita mau lihat satu-satu nih. Oke, kebaikan. Apa sih kebaikan? Kebaikan itu apakah hanya berbuat baik saja ya Eva? Kira-kira. Kebaikan itu untuk kepada seseorang, bagi sesama, mencari kesempatan untuk melayani. Betul, ya betul sekali. Seperti yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 10, ketika kita melakukan suatu kebaikan, nah melakukannya harus dengan benar. Ya, kira-kira boleh pamrih tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Sama seperti kasih ya, ketika kita melakukan kebaikan, kita benar-benar tulus dan harus melakukannya untuk sesama kita, bagi sesama kita. Untuk apa? Untuk mencari kesempatan melayani sesama. Jadi kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain dengan melakukan kebaikan. Lalu ada kesetiaan. Setia itu perlu nggak Eva? Perlu, Bu. Perlu banget ya. Perlu banget dalam segala hal. Ketika kita bersekolah, bekerja, dalam hal apapun, kita perlu yang namanya kesetiaan. Apa sih kesetiaan itu? Kesetiaan adalah konsistensi dalam iman dan tindakan. Jadi tetap konsisten dalam tindakan kita, dalam iman kita. Tindakan kita berarti kita setia dengan siapapun yang ada dalam hidup kita. Dalam iman berarti kita setia kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita percayai. Lalu ada kelemah lembutan. Apa sih kelemah lembutan itu? Eva, Bu Ju mau tanya. Kira-kira kelemah lembutan dengan lemah gemulai itu sama tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di sini banyak banget teman-teman, anak-anak Tuhan yang salah sangka. Dikira lemah lembut itu adalah orang yang lemah gemulai. Bukan ya. Kelemah lembutan adalah sikap rendah hati, tidak arogan, dan penuh pertimbangan dalam berinteraksi. Ada juga arti lain, lemah lembut itu orang yang mau dibentuk. Orang yang gampang sekali dibentuk. Dalam hal apa? Karakternya. Ketika ditegur, tidak marah. Itu artinya orang itu lemah lembut. Oke, kita sudah sampai yang terakhir nih. Apa buah roh yang terakhir, Eva? Penguasaan diri. Penguasaan diri penting banget, setiap kita punya penguasaan diri. Penguasaan diri sebagai apa? Kunci kedewasaan rohani. Nah, apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri dalam bahasa Yunaninya adalah enkrateia. Apa itu enkrateia atau penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, godaan, dan emosi negatif. Ingat ya, kita nggak hanya punya emosi yang positif saja, tapi yang negatif juga. Kita harus belajar ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, caranya adalah mengendalikan pikiran kita. Seringkali pikiran kita ini mengganggu hidup kita. Ya kan Eva? Iya, Bu. Sering nggak overthinking? Sering, Bu. Sering. Mengganggu nggak Eva? Sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Nah, ini sebagai salah satu cara kita untuk dapat menguasai diri kita ya. Yang pertama adalah mengendalikan pikiran. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyaring apa yang masuk dan keluar dari pikiran kita. Yang kedua adalah mengelola emosi. Eva nih orangnya emosian tidak? Kira-kira nih. Emosian. Emosi ya. Oke. Mungkin bagi kita juga seringkali mengalami hal yang serupa ya. Tapi di sini kita mau belajar untuk mengelola emosi kita. Gimana caranya? Dengan cara bereaksi secara tenang dan bijaksana, bukan impulsif. Jadi bukan reaktif. Oke. Lalu yang ketiga adalah mengatur kebiasaan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita penting banget untuk mengatur kebiasaan kita, habit kita dalam keseharian kita. Nah, kita udah sampai di titik terakhir tentang materi kita ini. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kita harus hidup sebagai terang dan garam dunia. Garam itu asin tidak Eva? Asin, Bu. Asin. Nah, kalau terang itu misalnya nih lagi mati lampu ya.
Terus ada satu titik cahaya. Cahaya itu akan dilihat oleh semua orang, oleh ruangan tersebut yang tidak ada cahayanya tadi, yang gelap. Nah, itulah kesimpulannya, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, buah roh adalah cerminan hidup yang dipimpin Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus yang autentik di tengah dunia. Itu tadi sebagai terang dan garam dunia. Di sekolah, gimana caranya? Kita bisa menunjukkannya dengan cara menunjukkan kelemah lembutan hidup kita dalam hal berpendapat dan kesetiaan dalam mengerjakan tugas, contoh, ya tidak? Ya, Bu. Mengerjakan tugas. Lalu di keluarga, karena kita ini hidup dalam keluarga, kita harus praktik hidup dengan kasih yang bagaimana? Kasih agape tadi itu, kasih tanpa syarat, betul sekali, dan harus punya kesabaran yang tidak terbatas. Lalu di masyarakat, karena kita hidup tidak sendirian ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Caranya adalah kita bisa memberikan kemurahan hati kita bisa menunjukkan kebaikan kita. Oke, artinya kita harus berusaha menumbuhkan nilai-nilai ini agar kita dapat menjadi terang dan garam dunia sesuai panggilan Yesus dalam hidup kita. Oke, begitu saja materi dari saya hari ini, dan terima kasih Eva sudah menemani saya. Sampai jumpa lagi Sobat Belajar. Terima kasih sudah menyimak dan belajar bersama. Shalom, selamat pagi.